Kali ini kita akan mengulas klub salah satu yang pernah mengikuti kompetisi Galatama tapi masih eksis di Liga 1 hingga sekarang, dan klub ini berasal dari Jawa Timur. Nama klubnya sendiri adalah Arema Malang. Klub asal Malang, Jawa Timur tersebut telah berdiri sejak 11 Agustus 1987. Sebelum bernama Arema FC, tim tersebut pernah dikenal dengan sebutan Arema Kronus. Tapi jauh sebelum itu, awal nama tim ini adalah PS Arema Malang. Dan total Arema FC telah berganti nama 4 kali, yaitu berawal dari PS Arema Malang yaitu 1987 hingga 1995. Lalu berubah menjadi PS Arema Bentol yaitu 1995 hingga 2009. Kemudian Arema Indonesia FC 2009 hingga 2013 diganti menjadi Arema Kronus 2013 hingga 2016, dan terakhir yaitu Arema FC 2017 hingga sekarang. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Arema FC terbentuk pada 11 Agustus 1987. Pada saat terbentuknya Arema FC, penggemar sepak bola Malang masih fokus membela Persema Malang yang sudah terlebih dahulu terbentuk yaitu pada tahun 1953. Dan pada saat itu mantan gubernur Irian Jaya ketiga yaitu Acuk Jenal dan mantan pengurus PSSI periode 80-an menjadi pihak yang pertama kali memiliki ide untuk membentuk klub Galatama di kota Malang. Sebelum membentuk Arema FC, Acuk Jenal dan sejumlah mantan pengurus PSSI itu sempat bekerja sama dengan almarhum Dik Derek Sutrisno, sang pendiri klub Armada 86, untuk membangun klub Perkesa 78. Dirk sendiri memiliki peranan penting dalam terbentuknya Arema FC. Bahkan dulu sempat nama klubnya adalah Aremada yang berasal dari gabungan Armada dan Arema. Kendati begitu, pada akhirnya nama Aremada diganti menjadi Arema 86. Upaya Dirk untuk mempertahankan klub Galatama Arema 86 banyak mengalami hambatan. Bahkan tim yang diharapkan mampu berkiprah di kancah Galatama yang ke-8 itu mulai terhimpit kesulitan dana. Dan sejak masalah itu, Acuk Jenal mengambil alih dan berusaha menyelamatkan Arema 86 untuk mengikuti kompetisi. Setelah diambil alih, nama Arema 86 akhirnya diubah menjadi Arema Indonesia dan ditetapkan pula sebagai klub peserta Galatama. Dan seperti dikatakan sebelumnya tadi, Arema Indonesia diresmikan berdiri pada 11 Agustus 1987 sesuai Akta Notaris Pramu Haryono SH nomor 58 penetapan tanggal 11 Agustus 1987. Pada singkat cerita Arema ini, pada 29 Juli 1993, Arema Malang dengan kekuatan 25 pemain menorehkan prestasi fenomenal, yaitu menjuarai kompetisi semi pro Galatama yaitu 1992-1993 atau kompetisi musim yang ke-12. Arema Malang pun berhak tampil pada Asian Club Championship yang sekarang disebut dengan Liga Champion Asia. Dan pada 2003 Arema mengalami kesulitan keuangan parah. Kemudian PT Bentol Internasional Tebeka mengakuisisi mereka dan pertengahan musim yaitu kompetisi 2003. Sayangnya mereka terdegradasi ke divisi 1. Namun setelah itu prestasi Arema semakin meningkat. Pada 2004 juara divisi 1. Selanjutnya pada 2005-2006 Arema Indonesia menjadi juara Copa Indonesia, dan kepemilikan Arema kembali berubah. Pada 3 Agustus 2009 PT Bentol TBK melepas Arema ke kumpulan orang-orang peduli terhadap Arema atau konsorsium. Sebelumnya ada wacana untuk menggabungkan Arema dengan Persema Malang menjadi satu. Namun Arema Mania, pendukung setia Arema, menolak hal itu. Dan pada musim kompetisi 2009-2010, Arema yang ditukangi Robert Rene Albert meraih gelar juara Liga Super Indonesia atau ISL dan runner-up Piala Indonesia. Dan sejatinya Arema dulu hanya satu, karena konflik dalam internal PSSI membuat klub ini pun ikut terbagi, yaitu singkat cerita dualisme kompetisi di Indonesia pada 2011 lalu membuat sejumlah klub turut mengalami dualisme. Salah satunya yaitu Arema. Arema ini terpecah menjadi dua, satu bermain di Indonesia Super League atau ISL dan satu lagi Indonesia Premier League atau IPL.
Maklum, Arema sendiri merupakan klub yang punya basis supporter besar, sehingga tim ini seakan wajib ada dalam dua kompetisi yang berbeda. Tujuannya tak lain membuat dua kompetisi yang berseberangan itu lebih menarik dan dapat dukungan dari supporter. Tapi ketika kompetisi ini disatukan lagi pada musim 2014 silam, dualisme ini tak selesai. Arema FC yang dulunya berlaga di ESL ini tetap eksis di kasta tertinggi kompetisi Indonesia. Sementara Arema Indonesia yang awalnya main di IPL harus memulai kompetisi dari kasta terendah atau Liga 3, yaitu sejak 2017 silam karena IPL tak diakui oleh PSSI. Padahal Arema sendiri pernah bermain di FC Cup 2012 silam. Dan hampir setiap musim ada saja yang menyuarakan agar Arema menjadi satu lagi. Tapi hal itu sepertinya mustahil terjadi. PSSI seakan sudah merestui adanya dua Arema sejak 2017 lalu, dan hanya waktu yang bisa menjawab tim mana yang lebih eksis ke depannya. Dan awal 2020 ini Arema Indonesia menghilang, mereka tidak mendaftarkan diri di Liga 3. Persoalan finansial kabarnya membuat mereka kesulitan membentuk tim. Namun tim ini perlahan dapat dukungan dari sejumlah Aremania yang mayoritas berusia muda. Mereka menganggap Arema Indonesia adalah tim Arema yang asli lantaran tim yang kini dikelola Ramadea Jainal, putra pendiri Arema, Lucky Adriana Jainal itu konsisten tetap menggunakan logo dan nama klub sebelum terjadi dualisme. Dan stadion dari Arema FC sendiri adalah Stadion Kanjuruhan, stadion sepak bola yang terletak di Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Dan kapasitas dari stadionnya adalah 40.000 tempat duduk. Sebelum bermarkas di Stadion Kanjuruhan, Arema FC sebelumnya bermarkas di Stadion Gajayana. Stadion Gajayana dibangun 1 April 1924 oleh Wali Kota Malang AI Busse Maker dan dibangun selama 2 tahun oleh pemerintah kolonial Belanda. Dan stadion ini adalah salah satu stadion tertua di Indonesia. Namun dulu Stadion Gajayana belum seperti saat ini. Beberapa kali pemugaran juga dilakukan. Dari awal terbentuknya hanya tampak konstruksi tribun yang rendah, dan pemugaran terbesar dilakukan di era Wali Kota Malang Kolonel Sugiono yang menjabat dari tahun 1973 hingga 1983. Dan dari sini nama stadion ini akhirnya diubah menjadi nama Gajayana. Nama ini mengacu pada nama raja dari Kerajaan Kanjuruhan yang merupakan kerajaan tertua di Jawa Timur yang sudah ada sejak tahun 700-an Masehi. Sayang hingga kini nama asli Stadion Gajayana di era masa kolonial Belanda belum diketahui secara pasti. Sebab catatan sejarah nama Gajayana muncul baru ketika perbaikan besar-besaran di stadion ini. Dan tercatat sejak diresmikan beroperasi setidaknya ada 9 tim sepak bola yang pernah bermarkas Stadion Gajayana. Dan Stadion Gajayana ini pula pernah menjadi saksi Arema menggenggam juara era Galatama yang ke-12, yaitu kompetisi 1992-1993. Hingga sekarang setidaknya Stadion Gajayana mampu menampung hingga 25.000 penonton sejak direnovasi terakhir di 2008 lalu. Dan logo dari Arema sendiri adalah seperti digambar, dan logo Arema Malang masa kompetisi Galatama. Dalam sebuah wawancara, Lucky Acup Jainal di media cetak di Jawa Timur menceritakan butuh pemikiran panjang saat membuat logo Arema bergambar singa. Logo itu dibuat oleh tukang pembuat stempel yang ada di Jakarta. Logo itu dibuat mendadak karena akan mendaftarkan ke PSSI untuk mengikuti kompetisi. Kita ke Jakarta untuk mendaftarkan mengikuti kompetisi Galatama. Ternyata stempel kita tertinggal di Malang. Untuk pulang ke Malang tidak mungkin, maka kita membuat baru Jakarta, ingat Lucky Acup Jainal dalam wawancara tersebut. Lalu Lucky ke sebuah kios stempel di kaki lima untuk memesan. Saya ingat bahwa Arema itu lahir
Akan tetapi logo yang dipatenkan adalah logo Arema 2010-2011. Dan julukan dari Arema sendiri adalah Singo Edan. Julukan itu begitu melekat pada Arema FC. Julukan tersebut berasal dari dua kata dari bahasa Jawa, yaitu Singo dan Edan. Singo memiliki arti singa, sedangkan Edan bermakna beringas. Salah satu pendiri Arema FC, Lucky Ajub Zainal, adalah menjadi salah satu sosok di balik munculnya julukan Singo Edan bagi klub yang berdiri 1987 itu. Salah satu cerita datang dari Nur Ramadan atau yang biasa dipanggil Nunun. Nunun adalah salah satu Aremania yang sering mendampingi Ajub Zainal selama masa hidupnya. Menjelaskan awal mula julukan Singo Edan tersebut. Ia mengatakan bahwa julukan Singo Edan terjadi tanpa direncanakan atau mengalir begitu saja. Ya, ceritanya para wartawan senior saat itu bersama Ajub Zainal satu mobil perjalanan ke Stadion Brantas Batu. Ada pertandingan karena Stadion Kejayaan direnovasi, kata Nunun kepada salah satu media cetak. Diskusi yang terjadi dalam satu mobil tersebut berlangsung liar, memunculkan sejumlah kata sifat untuk melengkapi julukan Singo. Kata Singo ini terinspirasi dari zodiak Leo milik Arema yang lahir pada Agustus. Inspirasi yang sama saat Arema membuat logo, dan pada akhirnya kata Edan lah yang dipilih sebagai pelengkap julukan Singo sehingga menjadi Singo Edan. Dan sejak saat itu julukan Singo Edan digunakan oleh Arema. Julukan itu mempresentasikan bagaimana Arema berdiri gagah melawan semua rintangan yang menghadapi tanpa batasan logika.